Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sama-sama. Doa dimulai. Baik. Untuk selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Untuk materi hari ini mungkin sudah ada yang tahu dari sebagian siswa. Ya, benar sekali, materi hari ini yaitu tentang cerita rakyat. Baik, mengenai cerita rakyat di sini adalah cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat lampau yang kerap diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Dari hal tersebut merupakan ciri khas khusus untuk negara yang memiliki beragam budaya dan sejarah seperti halnya Indonesia. Jadi cerita rakyat itu berasal dari masyarakat lampau atau masyarakat dulu yang diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Dalam cerita rakyat biasanya menceritakan suatu tempat dan asal muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Tokoh cerita rakyat yang disampaikan tersebut bisa dalam bentuk manusia, bisa bentuk binatang, sesuatu yang gaib, atau benda pun. Isi dari cerita rakyat yang ada itu sudah berkembang di tengah masyarakat. Jadi cerita ini juga sudah ada semenjak zaman dahulu. Seperti yang saya bilang barusan, cerita rakyat itu berasal dari masyarakat yang lampau yang diperkenalkan ke generasi berikutnya. Jadi cerita rakyat ini sudah diwariskan atau disebarluaskan secara lisan melalui mulut ke mulut dan secara turun-menurun. Jadi cerita rakyat ini dari masyarakat yang lampau hingga generasi yang sekarang itu cara mewariskannya dari mulut ke mulut, dan sekarang sudah mulai dituliskan lah. Apa ciri-ciri cerita rakyat itu, Bapak? Nah, ciri-ciri cerita rakyat ini yang pertama yaitu cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-menurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. Yang keempat, kaya akan nilai-nilai leluhur. Yang kelima, yaitu bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Yang keenam, mempunyai bentuk-bentuk klise atau dalam susunan atau cara pengucapannya. Macam-macam cerita rakyat di sini. Yang pertama yaitu ada epos. Epos merupakan sebuah cerita kepahlawanan. Yang kedua ada cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang menceritakan mengenai kebodohan atau sesuatu hal yang lucu. Yang ketiga ada cerita paralel. Nah, cerita paralel ini adalah cerita rakyat yang tokohnya manusia dan hewan. Yang keempat yaitu cerita parabel. Cerita parabel merupakan cerita rakyat yang menggambarkan cerita moral pada para tokoh benda mati. Apa fungsi cerita rakyat itu, Bapak?
Baik cerita fungsi rakyat ini di sini yaitu yang pertama sebagai sarana hiburan. Nah, dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mite atau legenda, kita seakan-akan diajak berkelana dalam alam yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu sebagai sarana pendidikan. Nah, jadi pada dasarnya cerita rakyat ini menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian pendengarnya. Yang ketiga ini sebagai sarana penggalang atau kesetiakawanan di antar warga masyarakat yang jadi pemilik cerita rakyat tersebut. Seperti halnya cerita rakyat Danau Toba. Seperti itulah. Untuk fungsi lain dari cerita rakyat di sini adalah sebagai pengukuh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat juga biasanya terdapat ajaran-ajaran etika dan moral yang bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Jadi cerita rakyat di sini sangat berperan penting untuk negara kita Indonesia yang kaya dengan tradisi, kaya dengan sejarah. Ya seperti itu fungsinya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai sarana pendidikan. Jadi ketika kita membaca cerita rakyat tersebut, kita otomatis pasti akan dapat pesan atau amanat yang ada dalam cerita rakyat tersebut. Yang kedua, sebagai pengukuh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Jadi yang dapat disimpulkan itu cerita rakyat itu adalah cerita rakyat yang berasal dari masyarakat lampau yang disampaikan ke generasi berikutnya hingga sekarang, yang masih bertahan dengan cara melalui mulut ke mulut atau dengan lisan, dari masyarakat lampau ke generasi berikutnya, dari generasi berikutnya ke generasi berikutnya, seterusnya sampai sekarang. Baik, mungkin cukup itu materi hari ini. Untuk tugas selanjutnya, kalian tuliskan cerita rakyat yang kalian ketahui minimal 5 dan tentukan cerita itu termasuk cerita apa, seperti misalnya cerita Mahabharata, apakah itu masuk ke cerita jenaka atau paralel atau yang lainnya. Sudah semua ya. Baik, sekian untuk materi pada hari ini. Saya cukupkan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.